Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam kondisi yang sehat, walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Pak Ozi atau Pak Imam di sini di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan atau PKWU. Kali ini kita akan belajar mengenai perhitungan biaya budidaya tanaman pangan. Oke, langsung saja cek materinya. Apa yang akan kita pelajari hari ini ada 4 poin. Yang pertama, mengenal penghitungan biaya. Tujuannya agar kalian mengerti penghitungan biaya pada budidaya tanaman pangan. Yang kedua, memahami contoh analisis usaha. Yang ketiga, menghitung pendapatan dan keuntungan. Dan yang keempat adalah menghitung kelayakan usaha. Pastikan kalian menyimak materi ini dengan serius ya. Nah, apa yang dimaksud biaya usaha? Biaya usaha adalah biaya yang diperlukan dalam melakukan usaha. Budidaya sebagaimana usaha lainnya juga memerlukan perhitungan biaya produksi. Biaya usaha meliputi yang pertama ada biaya investasi, biaya tetap, kemudian biaya tidak tetap. Biaya usaha nantinya akan menentukan harga pokok produksi suatu produk. Jadi kita secara nalar bisa menduga kalau ongkos produksinya saja banyak, maka kemungkinan besar untuk harga suatu produk juga akan besar. Selanjutnya, yang pertama kita bahas ada biaya investasi. Biaya investasi kita bahas terlebih dahulu pengertian dari biaya. Menurut Kittinger 1986, biaya adalah sesuatu yang mengurangi tujuan. Biaya investasi adalah biaya yang pada umumnya dikeluarkan pada awal kegiatan. Umumnya jumlahnya banyak ya. Kemudian ini bisa dimanfaatkan dalam long term atau waktu yang relatif lama. Contohnya ada pembelian atau sewa tanah, pembelian mesin dan peralatan, kemudian pembelian furniture, pembelian kendaraan. Selanjutnya ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah pengeluaran dalam usaha yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan. Umumnya biaya ini berkaitan dengan waktu. Biaya tetap meliputi yang pertama ada listrik, kemudian air, penyusutan alat, gaji karyawan, dan yang lainnya. Selanjutnya ada biaya tidak tetap atau variable cost. Variable cost atau biaya tetap, tidak tetap, merupakan pengeluaran dalam usaha yang besarnya dipengaruhi oleh volume kegiatan. Jadi, untuk memproduksi semakin banyak produk, maka otomatis akan semakin besar juga biaya tidak tetapnya. Contoh lebih mudahnya, misalkan kita akan membuat 50 baju dibanding dengan 100 baju, maka sudah tentu untuk yang 100 baju itu memerlukan kain yang lebih banyak, seperti itu. Biaya tidak tetap meliputi yang pertama ada biaya bahan baku, termasuk bahan baku utama, bahan tambahan, dan bahan kemasan. Yang kedua ada tenaga kerja, ketiga overhead atau lain-lain ya. Kemudian bahan bakar, pengiriman barang, biaya komunikasi, dan yang lainnya. Berikutnya kita bahas mengenai harga pokok produksi atau biasa disingkat menjadi HPP. HPP adalah harga yang dihitung dari jumlah pengeluaran biaya untuk memproduksi suatu produk. Penetapan harga jual produk diawali dengan penentuan HPP per satuan dari setiap proses produksi. HPP per unit adalah HPP dibagi dengan hasil produksi. Kita ambil contoh sebagai berikut. Pada satu kali produksi, seluruh biaya yang dikeluarkan adalah 5 juta. Dihasilkan 5.000 kg jagung. Maka HPP per unit dalam hal ini unitnya kita rubah menjadi kilogram. HPP per kilogram jagung adalah 1.000. Jadi, tadi ya, seluruh biaya yang dikeluarkan dibagi produk yang dihasilkan. Berikutnya ada harga jual. Harga jual merupakan harga barang saat dilepaskan oleh produsen ke konsumen. Penetapan harga jual dengan mempertimbangkan BP, break even point, atau titik balik modal, harga jual pesaing, dan sejumlah keuntungan yang didapatkan. Jadi kita tidak mungkin ya kalau
akan menjual barang tapi kita justru rugi. Nah, atau paling nggak kan kita mencari titik di mana terjadi keseimbangan antara modal dan apa yang kita dapatkan. Jadi impas, paling tidak kan seperti itu. Tentu saja harapannya adalah kita memperoleh keuntungan. Metode penetapan harga pokok secara teori dengan 3 pendekatan. Ini yang biasa dipakai di pasar. Yang pertama adalah pendekatan permintaan dan penawaran, mencari harga yang mampu dibayar oleh konsumen dan harga yang diterima produsen. Misalkan kita mau mengeluarkan suatu barang. Nah, ternyata konsumen yang kita tuju itu hanya mampu membayar 3.000. Nah, kemudian produsen itu ternyata dengan harga 3.000 kita masih bisa untung. Nah, itu berarti menggunakan prinsip pertama pendekatan permintaan dan penawaran. Ada titik di mana terjadi pertemuan antara harga yang mampu dibayar oleh konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen. Yang kedua adalah pendekatan biaya. Menghitung biaya yang dikeluarkan oleh produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Jadi misalkan kita membuat 5 buah cup es cappuccino. Nah, kemudian kita ingin agar masing-masing cup itu memperoleh keuntungan 3.000. Nah, jadi kita hitung biaya yang dikeluarkan, kemudian ditambahkan tingkat keuntungannya itu, baru kita tentukan harga jualnya. Yang ketiga adalah pendekatan pasar. Menghitung variabel yang mempengaruhi harga dan pasar seperti kondisi sosial politik, persaingan, dan yang lainnya. Contoh yang paling mudah adalah pada saat sekarang ini, kondisinya adalah masa pandemi. Maka strategi yang bisa digunakan diantaranya adalah pendekatan pasar. Kita menghitung variabel yang mempengaruhi harga dan pasar, termasuk di salah satunya adalah kondisi sosial politik saat ini. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan kedua untuk contoh analisis usaha, silakan bagi kalian yang ingin menanyakan sesuatu bisa kalian tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Yang kedua, contoh analisis usaha. Kita asumsikan kita menanam tanaman pangan yang kita tanam adalah kentang. Jenis tanaman pangan yang kita tanam misalkan kentang. Nama lainnya, nama latinnya atau nama ilmiahnya adalah Solanum tuberosum. Misal kita menggunakan lahan 5.000 meter persegi. Lahan yang digunakan 5.000 meter persegi dengan sistem sewa. Kita belum memiliki lahan seluas ini, kemudian kita sewa. 700.000 per bulan. Periode perhitungan analisa usaha dilakukan setiap 5 bulan. Pendapatan dalam satu periode diasumsikan berdasarkan penjualan produksi atau panen kentang dan penjualan bibit kentang. Jadi yang kita panen itu tidak semuanya langsung kita jual ke konsumen atau ke pasar, tetapi ada juga yang kita sisihkan, kita jual untuk bibit. Nah, sama seperti halnya pada tanaman-tanaman pangan lain seperti padi, jagung, gandum, ataupun yang lainnya. Keempat, panen kentang kita misalkan kita peroleh 13.000 kg dengan harga jual saat itu 4.500 per kilogram. Kemudian untuk kentang yang dijual untuk bibit kentang yang dapat terjual 2.000 kg dengan harga jual 1.000 per kilogramnya. Kita masuk ke penghitungan biaya investasi. Ingat ya, biaya investasi itu mengarah kepada long term atau jangka panjang. Sebagai contoh, pada budidaya kentang, komponennya ada alat pertanian, ember plastik, timbangan, karung, terpal, gembor, dan sprayer. Satuannya kita tulis, kemudian harganya seperti ini. Kita kalikan satuan dengan harga dari masing-masing komponen, kemudian kita total. Maka diperoleh total biaya investasi 2.245.000. Tentunya untuk biaya investasi pada tiap-tiap budidaya itu bisa berbeda-beda, tergantung dari jenis tanaman yang kita tanam.
Kemudian penghitungan biaya tetap. Untuk biaya tetap yang kita gunakan ya, tadi tetap berbeda untuk tiap jenis tanaman yang kita tanam. Meliputi di sini ada sewa lahan, penyusutan alat pertanian, penyusutan ember plastik, penyusutan timbangan, penyusutan karung, penyusutan terpal, penyusutan gembor, penyusutan sprayer. Jadi penyusutan yang terjadi pada biaya investasi tadi, pada benda-benda yang kita investasikan. Nah, karena kita gunakan periode penghitungan analisa usahanya per 5 bulan, ya, maka kita hitung seperti ini. Penyusutan alat pertanian, masa pakainya 36 bulan. Harganya masing-masing adalah 600.000. Maka untuk penyusutannya 5 ini merupakan angka analisa usaha per 5 bulan dibagi masa pakainya 36 bulan. Dikali harganya 600.000, maka diperoleh biaya 83.333.000. Nah, kemudian penyusutan ember plastik, masa pakainya 24 bulan, harganya 100.000, maka periode analisa usaha dibagi dengan masa pakainya dikali harganya. Begitu seterusnya. Sampai kita peroleh total biaya tetap. Rp4.183.681. Selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel tadi ya, bergantung dari frekuensi atau volume produk yang kita hasilkan. Sebagai contoh pada budidaya tanaman kentang, di sini ada uraian, satuan, harga, total biaya. Meliputi pengolahan tanah, bibit kentang, pupuk. Pupuk ada beberapa jenis ya, organik, urea, ZA, dan seterusnya. Insektisida, fungisida, nematisida, ajir, tau patok, kemudian tali rafia, tenaga kerja, dan seterusnya. Sampai ke tenaga kerja pasca panen. Nah, tentu saja ya, untuk poin-poin ataupun komponen pada biaya variabel ini berbeda tiap tanaman pangan yang kita tanam. Misalkan untuk kentang seperti ini, beda lagi untuk jagung, untuk padi, untuk gandum, dan seterusnya. Kemudian dari perhitungan diperoleh total biaya tidak tetap Rp39.1.900. Nah, kita lanjut ke total biaya operasional per periode, yaitu total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Tadi dari penghitungan kita peroleh total biaya tetapnya adalah Rp4.183.681. Total biaya variabel Rp39.1.900. Kita jumlahkan sehingga diperoleh hasil Rp43.185.000, Rp43.185.581. Oke, itu tadi untuk pembahasan mengenai contoh analisis usaha. Kita masuk ke pendapatan dan keuntungan. Pendapatan per periode merupakan jumlah terjual dikali jumlah kentang. Hasil penjualan panen 13.000 kg. Harga jualnya adalah 4.500. Diperoleh 58.500.000. Kemudian yang kita jual tidak hanya hasil panennya dalam bentuk kentang siap konsumsi, tapi juga kita jual dalam kentang bentuk bibit. Penjualan bibit 2.000 kg kali 9.000. Diperoleh 18 juta rupiah. Total pendapatan yang diperoleh adalah 58.500.000 ditambah 18 juta sehingga ketemu 76.500.000 rupiah. Berikutnya untuk keuntungan per periode. Keuntungan merupakan pendapatan dikurangi biaya operasional atau biaya yang dikeluarkan selama kita melakukan usaha. Keuntungan dalam budidaya kentang ini 76.500.000
dikurangi 43.185.581. Ayo, coba dihitung ketemunya berapa. Keempat, untuk kelayakan usaha. Dalam melakukan suatu usaha, kita perlu menghitung dan menganalisa apakah usaha yang kita lakukan itu layak untuk kita lanjutkan atau tidak. Jangan-jangan apa yang kita lakukan tidak bermanfaat ya, atau istilahnya tidak layak untuk kita perjuangkan. Dalam uji kelayakan usaha ada beberapa komponen. Yang pertama adalah RC rasio. Rasio RC adalah jumlah rasio yang dipakai untuk melihat keuntungan relatif yang nantinya akan diperoleh pada sebuah proyek atau sebuah usaha. RC rasio rumusnya adalah sebagai berikut. Pendapatan dibagi total biaya operasional. Nah, ini untuk menghitung RC rasio. Jika suatu usaha memiliki RC rasio lebih dari 1, maka usaha itu layak. Ya, jadi menjanjikan, lebih mudahnya seperti itu. RC rasio sama dengan 1 berarti usaha impas. Jadi cuma balik modal ya, tidak sampai menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi. RC rasio kurang dari 1, maka usahanya tidak layak. Ini kurang, tanda kurang ya. RC rasio kurang dari 1, maka usahanya tidak layak. Jadi tidak perlu untuk kita lanjutkan. Contoh pada budidaya kentang yang kita bahas. RC rasio adalah pendapatan dibagi total biaya operasional. Pendapatannya 76.500.000. Total biaya operasionalnya 43.185.581. Maka diperoleh RC rasio 1,77. Tadi ya, ingat kalau RC rasionya lebih dari 1, maka usaha itu termasuk usaha layak. RC rasio lebih dari 1 artinya budidaya kentang layak dijalankan. RC 1,77 maksudnya adalah setiap penambahan modal sebesar Rp1 akan memberikan pendapatan sebesar Rp1,77. Itu maksudnya. Yang kedua, dalam analisis usaha, kelayakan usaha, kita perlu menghitung yang disebut dengan payback period atau waktu balik modal. Payback period adalah jangka waktu kembali modal yang sudah dikeluarkan investasi berupa keuntungan yang didapat dari suatu proyek yang dijalankan. Payback period juga merupakan periode yang dibutuhkan untuk bisa menutup pengeluaran menggunakan aliran kas neto. Payback periode pada budidaya kentang dihitung dengan cara total biaya investasi dibagi keuntungan dikali 1 bulan. Diperoleh angka 2.245.000 dibagi 33.314.419 rupiah. Dikali 1 bulan, ketemunya adalah 0,06 bulan. Artinya, titik balik modal usaha budidaya kentang dapat dicapai kurang dari 1 bulan, yaitu di 0,06 bulan. Nah, demikian untuk penjelasan materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.